Purna tugas dari Wakil Presiden Jokowi pada Oktober 2019, JK alias Yusuf Kala menyatakan ia akan pensiun dari politik. Kalaupun berkegiatan akan lebih difokuskan pada bidang sosial dan kemanusiaan. Selebihnya ingin istirahat dan main-main dengan cucu. Tapi nyata entah cucu mana yang diajaknya bermain-main. Main TikTok atau main politik. Terus apa hubungannya dengan Anies Baswedan? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, secapres ataupun bukan, jika beda jangan baper. Sampai hari ini JK terus bermain politik. Ia tak lepas dari permainan munculnya nama Anies Baswedan menjadi capres untuk Pilpres 2024. Anies bukan barang baru bagi JK, tapi setidaknya JK lah yang setelah Anies di reshuffle Jokowi pada Juli 2016 memungutnya kembali untuk disodorkan sebagai kandidat gubernur pada Pilgub DKI Jakarta 2017. Yang menarik, bersamaan dengan reshuffle Anies Baswedan, Jokowi juga mereshuffle Sudirman Said, Menteri ESDM, zaman Kabinet Jokowi periode pertama. Menurut gosip politik, Anies dan Sudirman Said lebih banyak nongkrong di rumah JK. Sering nongkrong itu pengertiannya lebih dekat. Maka jika lagi-lagi JK mendorong Anies menjadi capres, di mana juga Sudirman Said menjadi tim kecil bagi Anies, sampai Sudirman perlu menyatakan mundur dari jabatannya di DKI Jakarta sejak periode Anies sebagai Gubernur Jakarta, adalah hal yang normal saja. Jika Sudirman Said, Anies Baswedan memang agaknya punya hubungan spesial. Kalau tidak, ngapain juga? Demikianlah nyatanya Anies yang tidak berpartai selalu mendapat untung dalam saat-saat krusial dengan orang yang sama, JK alias Yusuf Kala. Dan kita semua juga tahu bagaimana cara Anies Sandi waktu itu menggulung Ahok dan Jarot pada putaran kedua Pilgub DKI Jakarta 2017. Pada sisi lain, tampaknya hubungan antara Jokowi dengan JK diduga juga tidak sangat erat. Ada jarak yang membuat dalam banyak kebijakan Jokowi berbeda dengan JK, meski panggung depan tampak kompak. Panggung belakang mereka bisa berbeda jauh. Dalam kasak kusuk para politisi senior yang suka mengobrol-obrolan dan aib kolega mereka di berbagai podcast politik, Jokowi dibilang tidak begitu sreg atau sejalan dengan cara JK. Tapi apa daya, Jokowi sekalipun presiden bukan pemilik partai. Sementara penguasa sejati di belakang meja, peran pemilik parpol tidak bisa dinafikan. Apalagi Jokowi sendiri waktu itu didukung oleh banyak partai. Dengan setting politik seperti itu, kita bisa mengukur bagaimana berbahayanya makhluk politik bernama JK ini, apalagi reputasi JK dalam dunia politik nasional tidak bisa dianggap enteng. JK sendiri mengaku bahwa dialah pemegang rekor di Indonesia, setidaknya 3 kali ikut kontestasi politik nasional, 2 kali menang, 1 kali kalah. JK ketika menjadi cawapres SBY di 2004 menang dan ditetapkan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia dengan pasangan presidennya SBY. Pada Pilpres 2009, JK putar haluan maju sebagai capres dengan cawapres Wiranto. Pasangan ini dikalahkan oleh incumbent SBY yang dalam Pilpres 2008 berpasangan dengan cawapres Budiono. Tak berhenti di situ, meski sebagai capres kalah, dalam Pilpres berikutnya, Pilpres tahun 2014, JK kembali turun gelanggang, menjadi cawapres Jokowi dan menang. Jadilah JK kembali sebagai wakil presiden dari Presiden Jokowi. Meski pernah tugas jadi wapres, lagi-lagi JK tak kemudian gantung sepatu. Pada Pilpres 2019, di mana capres-cawapres Jokowi dengan Ma'ruf Amin, JK menjadi tim kampanye nasionalnya.
Jokowi dan Ma'ruf Amin menang menjadi presiden dan wakil presiden hingga 2024. Namun belum selesai tugas pasangan pres-wapres yang didukungnya itu, lagi-lagi JK bermanuver. Kali ini tidak tanggung-tanggung dia terlibat dalam pengusungan Anies Baswedan sebagai capres pilihan Nasdem yang dideklarasikan Partai Pimpinan Surya Paloh pada 2022. Luar biasa energik dan gesitnya, sebagaimana pedagang berani melakukan kalkulasi dan spekulasi. Dan jangan lupa tidak ada makan siang yang gratis, sebagaimana JK dulu juga yang menyarankan agar antara Anies dan Sandiaga Uno yang dipasangkan pada Pilgub DKI Jakarta 2017 membuat perjanjian tertulis hingga sampai ke soal pinjam meminjam yang bernilai sampai puluhan miliar yang kini ramai dipersoalkan. Anies masih punya utang sekitar 50 miliar pada Sandiaga Uno. Meski panggung politik JK tak bisa dipungkiri makin membesar dan mengakar ketika ia menjadi wakil presiden SBY, pada kepemimpinan SBY rumors yang muncul waktu itu, rakyat tidak tahu siapa yang sebenarnya bekerja, SBY atau JK. Lelaki kelahiran Makassar ini memang politikus paling berbahaya di Indonesia saat ini. Sebagai peng-peng meminjam istilah Rizal Ramli untuk menyebut JK yang perpaduan penguasa-pengusaha itu, JK begitu lincahnya, kakinya gesit sampai kadang lupa JK ini sedang pakai baju atau celana warna apa, karena konon politik adalah seni tentang kemungkinan. Dan kemungkinan itu berarti cuan. Yang ngantos lumeng sering rakti sang resya mas aku anggung